يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يدرك رسول الله جاءك به إذ الكريم قد جل باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يدرك رسول الله جاءك به تلك الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جعل رحمة ربه ياسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Marilah sama-sama kita ikuti doa pemimpin kita terpilih oleh Kiai Haji Maulid Bares. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat untuk masyarakat ini. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabil khusus para asatidzah, para guru, di antaranya Mukarram Ustaz Dede Iskandar, Ustaz Haji Turyani, dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini dengan izin Allah Ta'ala kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Tidak ada harapan kita kecuali mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah, menjadi sebab dimudahkan kita untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar meniti jalan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk masuk ke dalam jannahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini mendekati bulan suci Ramadan, kurang dari 1 minggu lagi InsyaAllah kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat wal afiyah, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat maghfirah, dapat barakah dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka itulah pada pagi hari ini insyaAllah kita akan membahas sedikit tentang ayat puasa, yaitu ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan setiap kali akan memasuki bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183. Kita akan membahas sedikit tentang ayat ini untuk memberikan tuntunan kepada kita, memberikan arahan kepada kita apa sebetulnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kewajiban puasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang ke-183 ini dimulai dengan ungkapan, dengan panggilan, seruan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau wahai manusia sifatnya umum, semua manusia yang beriman, yang kafir dipanggil oleh Allah. Tetapi di sini dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini untuk menunjukkan bahwa levelnya udah beda. Bukan manusia pada umumnya, tapi manusia yang sudah beriman, manusia yang sudah percaya, manusia yang yakin, manusia yang muslim, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada rukun iman yang 6. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu
ulama sebagai Nidaur Rahman. Ini disebut dengan Nidaur Rahman, yaitu panggilan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berapa kali Allah Ta'ala panggil di dalam Al-Quran? Allah panggil orang-orang yang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu sebanyak 89 kali. Jadi Allah Ta'ala panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali. Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah sudah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu tanda cintanya Allah, tanda kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak dibiarkan oleh Allah. Orang yang beriman dipanggil, mau diberikan arahan oleh Allah, mau diberikan tuntunan oleh Allah, tuntunan yang akan menyelamatkan hidupnya dunia dan akhirat. Karena itu tidak dibiarkan oleh Allah. Beda dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas ajakan untuk beriman secara umum, ajakan untuk beribadah secara umum. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu sifatnya khusus. Sifatnya khusus karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat ternama, sahabat yang badannya kurus, tapi amalnya, imannya melebihi beratnya gunung Uhud. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, yang Nabi kadang-kadang minta dibacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi kalau dalam kondisi tertentu ingin mendengar bacaan Al-Quran, dia bilang sama Abdullah yang Ibnu Mas'ud, ya Abdullah, iqra' alayya Al-Quran. Wahai Abdullah, bacakan untukku Al-Quran. Bayangkan Nabi minta dibacakan Al-Quran kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud kadang-kadang merasa tidak enak. Beliau mengatakan, aqra' alayka wa alayka unzil. Kata beliau, ya Rasulullah, apakah iya saya bacakan untukmu Al-Quran padahal Al-Quran itu turun kepadamu? Merasa tidak nyaman. Tapi Nabi SAW menyuruh beliau membaca, dan bacaannya luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu satu waktu beliau ditanya oleh sahabat, apa pertanyaannya? Berikan kepadaku nasihat. Ketika dia minta nasihat, Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat singkat. Apa nasihatnya? Idza sami'ta qawlahu ta'ala, kalau engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka perhatikan baik-baik. Kalau sudah ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan baik-baik. Sebab di situ seseorang akan sukses, bahagia, selamat ketika dia memperhatikan dan menyimak apa yang mau dikatakan oleh Allah sesudah ya ayyuhalladzina amanu. Pasti kata Abdullah bin Mas'ud, sesudah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah atau ada keburukan yang dilarang oleh Allah. Itu sayangnya Allah bersama kita. Jadi karena Allah sayang sama kita, Allah selalu berikan arahan. Ya, kalau ada kebaikan Allah perintahkan, kalau ada keburukan Allah larang. Itu semata-mata karena cintanya Allah kepada kita semuanya. Nah, ini yang disebutkan. Karena itu ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu sebagai tanda cinta Allah Ta'ala kepada kita. Sekaligus Allah ingin melihat bukti keimanan kita. Sebab yang namanya beriman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Yang namanya iman bukan hanya sekedar angan-angan.
Katanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisal iman bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, pengakuan kosong, bukan itu. Iman itu adalah apa yang tertanam di dalam hati kita dan dibuktikan oleh amal-amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini panggilan Allah. Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman pasti dia beriman, pasti dia memperhatikan apa yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memanggil kita? Ternyata dalam ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah Ta'ala mengatakan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Allah tidak mempergunakan kata furiḍa, padahal maknanya secara umum sama, yaitu diwajibkan fardu furiḍa. Tapi Allah mempergunakan kata kutiba, bobotnya beda. Beda antara furiḍa dengan kutiba. Sama-sama diwajibkan. Tapi kalau furiḍa sifatnya umum, kalau kutiba maka ini kewajiban yang lebih kuat lagi. Kenapa lebih kuat? Sebab dia berasal dari kata menulis. Menulis kataba yaktubu kitabatan, kitaban itu maknanya adalah menulis. Kewajibannya bukan hanya disampaikan secara lisan, tetapi kewajiban tersebut dituliskan, didokumentasikan. Artinya bobotnya lebih kuat. Ya, bobotnya lebih kuat karena ada tulisannya, ada dokumentasinya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu kewajiban yang sangat penting seperti puasa, yang dipakai bukan furiḍah tapi kutiba. Itu untuk menunjukkan bobot dari kewajiban puasa itu beda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena itu disebut dengan kutiba. Sama seperti dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kewajiban salat 5 waktu dengan firman-Nya, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Itu sama-sama kitab. Menunjukkan apa? Bahwa kewajiban ini bobotnya beda. Ini kuat. Ini tertulis. Ya, ada perintah yang secara lisan saja, tapi ada perintah yang tertulis. Itu lebih resmi, lebih formal, lebih kuat. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam. Itu maknanya kewajiban ini punya bobot yang sangat kuat. Mudah-mudahan kita pahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi jangan dianggap sepele ini puasa. Puasa ini adalah satu perintah, satu kewajiban, satu syariat yang sangat-sangat penting. Allah Ta'ala tidak mungkin ngasih kewajiban sama kita tidak ada tujuannya, tidak mungkin. Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan perintah kepada kita untuk menyiksa kita, tidak mungkin. Allah Ta'ala ketika memberikan kewajiban pasti ada tujuan yang mulia yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-shiyam, diwajibkan kepada kalian, siapapun kalian. Kalau kalian mengaku muslim wajib, kecuali kalau enggak muslim enggak wajib. Ya, setiap muslim yang baligh, yang sudah baligh, sudah dewasa, kecuali yang masih kecil, anak-anak, ya tidak wajib puasa, tidak wajib melaksanakan syariat. Tapi kalau dia sudah baligh wajib. Kalau dia muslim, dia baligh,
dia aqil, dia berakal, ya, berakal, maka wajib. Kalau dia tidak berakal alias dia gila, nah itu tidak wajib. Kalau dia gila tidak wajib. Atau kalau dia hilang ingatan, tidak wajib. Tapi selama dia berakal, selama dia muslim, selama dia baligh, dan selama dia tidak dalam kondisi safar, kalau dia dalam kondisi safar diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi harus diqadha ketika dia sudah selesai dari safarnya. Ya, kalau safar pilihan sifatnya, boleh puasa, boleh tidak puasa, tergantung pada kondisinya. Nabi pernah ketika safar berpuasa, tapi pernah juga ketika safar tidak berpuasa. Yang jelas ada rukhsah bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa, tapi harus dibayar. Ya, harus diqadha ketika dia sudah selesai dari safarnya. Demikian pula dengan orang yang sakit atau orang yang sudah dalam kondisi tua renta, yang lemah, yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka diberikan rukhsah diganti dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini yang disebutkan oleh Allah. Dari sini kita melihat Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah ketika memberikan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-siyam. Kutiba 'alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apa itu puasa? Para ulama mengatakan makna dari puasa adalah al-imtina'. Secara bahasa al-imtina'. Al-imtina' itu imsak. Ya, imsak kita sudah kenal tuh istilah imsak. Imsak itu apa nih Mas Jani? Apa yang kita pahami dari imsak? Imsak itu maknanya nahan diri. Ya, udah berhenti itu makan. Kalau sudah masuk waktu imsak, kita berhenti makan, kita berhenti minum, karena sebentar lagi masuk waktu subuh. Itu yang dikenal di kita. Tapi sebetulnya dari sisi bahasa imsak itu menahan diri. Pokoknya sudah berhenti makan, berhenti minum, berhenti melaksanakan sesuatu yang kaitannya dengan syahwat, itu sudah selesai, tidak boleh lagi. Nah, itu makna dari puasa. Puasa secara bahasa adalah imsak, menahan diri. Maka disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang lain, Sayyidah Maryam, beliau pernah bernazar, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Saya nazar untuk puasa. Apa yang dia lakukan? Saya menahan diri, saya tidak mau bicara sama orang. Menahan diri, itu makna dari puasa. Puasa itu adalah menahan diri. Jadi beda sama ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain mengerjakan sesuatu, tapi kalau puasa tahan, jangan kerjakan. Itu puasa. Jadi dengan puasa kita dilatih oleh Allah untuk bisa menahan diri kita, mengontrol diri kita. Dan seringkali yang susah dikontrol ini nafsu. Maunya kita penuhi nafsu kita penuhi keinginan kita. Apa saja yang jadi keinginan nafsu dipenuhi. Ya, lapar makan, gitu ya. Mau haus minum. Jadi semua yang jadi keinginan, mau apa saja, kalau kita selalu memenuhi keinginan nafsu, keinginan diri kita, maka bisa jadi kita akan dikuasai oleh nafsu kita. Akhirnya menjadi hambanya nafsu, menjadi hambanya syahwat. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Kata Allah, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang yang menuhankan
hawa nafsunya. Kapan itu? Kalau dia selalu memperturutkan keinginan nafsunya, kalah oleh nafsunya, berarti diperbudak oleh nafsu. Maka Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita, ingin melatih kita bahwa kita harus menang melawan hawa nafsu. Walaupun lapar, jangan makan dulu, tahan dulu. Sebetulnya kita mampu nahan, nanti pada waktunya baru kita makan. Jadi dilatih oleh Allah Ta'ala untuk puasa, maksudnya nahan nafsu. Menahan nafsu kita, mengontrol nafsu kita. Ada saatnya kita makan, ada saatnya kita minum, ada saatnya kita memenuhi nafsu biologis kita dan seterusnya. Ada saatnya. Cuma kita yang harus mengontrol. Kita yang harus mengendalikan. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya, insya Allah dapat surganya Allah Ta'ala. Ini kan orang jadi rusak ini karena nggak bisa nahan nafsu. Ya, orang melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, melakukan dosa itu karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Tapi orang yang bisa menahan hawa nafsunya, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya, maka surga yang akan menjadi tempatnya. Maka itu puasa ini juga di bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Sabr. Ini bulan kesabaran. Kita disuruh sabar, tahan nafsu, kontrol nafsu kita. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu, berarti kita yang menjadi tuannya nafsu. Kita yang menjadi pemimpin. Bukan dipimpin, bukan diperbudak, tapi kita yang bisa kontrol. Nah, jadi mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadi orang-orang yang bisa mengontrol dan mengendalikan nafsu kita. Ini yang diinginkan oleh Allah. Dan katanya para ahli, orang kalau sudah terbiasa dilatih semacam itu, apalagi selama 1 bulan. Ini 1 bulan ini bukan asal-asalan. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh puasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan? Ini bukan asal-asalan, tapi memang Allah yang lebih tahu bagaimana perubahan pada diri manusia itu terjadi, butuh berapa lama. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah yang menciptakan kita tahu apa yang baik buat kita, apa yang maslahat buat kita. Jadi Allah Ta'ala tahu kalau manusia melakukan puasanya benar, imanan wahtisaban, insyaallah keluar dari bulan Ramadan itu udah berubah sikapnya. Dia bisa nahan amarah, dia bisa nahan emosi, dia bisa nahan nafsu, dia bisa nahan syahwat. Itu manusia yang keluar dari Ramadan berubah. Ini yang diinginkan oleh Allah Ta'ala karena sudah dilatih selama 1 bulan. Katanya para ilmuwan, kalau orang sudah merubah kebiasaannya minimal selama 21 hari aja, itu insya Allah akan kelihatan hasilnya. Apalagi satu bulan. Inilah Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang maslahat buat kita semuanya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini orang-orang sebelum kalian maksudnya siapa? Maksudnya adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita. Ada yang mengatakan Yahudi dan Nasrani mereka juga berpuasa. Tapi ada yang mengatakan sejak Adam sampai sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka juga diperintahkan untuk berpuasa, cuma cara berpuasanya beda dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Karena setiap nabi punya syariatnya sendiri
Dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ada juga yang puasa, jemaah sekalian, ada yang puasa. Ya, saya pernah dengar. Ada yang puasanya nggak ngikutin Nabi. Ya, jadi bukan menahan makan, menahan minum, menahan syahwat mulai dari subuh sampai maghrib, bukan itu puasanya. Tapi kata mereka puasanya yang penting nahan nafsu. Jadi makan minum boleh, yang penting nahan nafsu. Jadi merokok masih boleh, makan boleh, yang penting kan nafsunya ditahan katanya. Ini adalah puasanya orang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang sholat. Saya pernah dialog diskusi dengan orang yang dari kelompok ingkari sunnah. Ingkari sunnah. Dia mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeyelnya bukan main, dikasih tahu tetap main. Pokoknya dia hanya percaya sama Al-Quran. Adapun sunnah dia tidak percaya, tidak ikuti. Karena itu pas waktu zuhur saya tinggal dia. Saya bilang saya mau sholat dulu, ini sudah ada. Kamu nggak mau sholat? Kata dia, nanti saya sholat. Akhirnya kita ke masjid, kita tinggalin dia. Kita ke masjid. Pulang dari masjid kita tanya, udah sholat? Sudah sholat. Kenapa? Karena sholatnya beda. Mereka mengartikan firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Yang penting ingat, udah salat. Yang penting ingat. Kalau bahasa Jawa yang penting ilimnya aja udah. Ilim udah salat. Ya. Nah ini orang kalau tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti syariat Nabi, kacau ini agama. Ya, agama akan dipahami sesuai dengan otaknya sendiri, dengan pikirannya sendiri, bahaya. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu enggak sempurna kalau cuma satu. Asyhadu an la ilaha illallah, harus disertai dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ikuti. Gimana kita mau menyembah, mau beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah diutus untuk ngajarin kita bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan puasa. Jadi ketika Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu puasanya memang sama. Dulu juga mereka melaksanakan puasa, tapi syariatnya beda, caranya puasanya beda. Yang dilakukan oleh umat Islam adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama dari puasa itu adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya sekedar lapar, bukan hanya sekedar haus, bukan hanya sekedar menahan dari makan minum, dari syahwat, tapi tujuan besarnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa maknanya bertakwa? Takwa itu maknanya adalah, kalau dalam bahasa sederhananya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi ada penjelasan tentang takwa yang sangat bagus yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay. Ini di antara sahabat bagus, mereka saling bertanya. Kadang-kadang Umar radhiyallahu anhu tidak tahu tentang satu hal, tanya sama sahabat yang lain. Jadi nggak usah gengsi kita bertanya, walaupun udah punya maqam, udah dikenal, orang sekali Umar bin Khattab saja itu masih nanya. Nanyanya sama siapa? Sama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu.
Umar bin Khattab tanya sama Ubay bin Ka'ab, "Ma hiya taqwa?" Apa itu takwa wahai Ubay? Apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah seorang alim, sahabat yang alim. Jadi Ubay bin Ka'ab ini jamaah sekalian, imam pertama yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memimpin salat tarawih berjamaah. Ya kan sebelumnya tarawih ini dilakukan sendiri-sendiri. Ya, waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat ngikutin Nabi cuma 3 malam tuh. Habis itu Nabi nggak keluar dari rumahnya, nggak keluar ke masjid. Ya, beliau sholat di rumah. Kenapa? Karena khawatir tarawih menjadi wajib. Ini karena sayangnya Nabi sama kita. Jadi Nabi nggak mau nanti disangkanya tarawih itu wajib. Ya, sehingga Nabi nggak keluar. Kata Nabi, saya tahu kalian nunggu, cuma saya nggak keluar, sengaja nggak keluar. Kenapa? Karena khawatir disangkanya nanti tarawih ini wajib. Padahal sunnah. Yang wajib itu sholat 5 waktu. Tapi sahabat tetap melaksanakan, tapi tidak berjamaah. Nanti sehingga ketika banyak, ada yang sholat di pojokan kanan, pojok kiri, ada macam-macam itu sholat sendiri-sendiri. Pada satu saat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau melihat kalau sholatnya begini nggak enak. Kalau kita berjamaah kan enak, kata beliau. Akhirnya dikumpulin semuanya sama Umar bin Khattab. Katanya Umar, ya Ubay, engkau yang jadi imam. Jadi Ubay bin Ka'ab disuruh untuk menjadi imam sholat tarawih berjamaah. Memang Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang alim, qari, yang termasuk qari'nya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ketika Ubay ditanya, apa itu takwa? Ubay mengatakan, katanya Ubay, ya Umar, pernah tidak engkau melewati satu jalan yang banyak durinya? Yang banyak durinya. Katanya Umar, pernah. Apa yang kamu lakukan kalau jalan itu banyak durinya? Katanya Umar bin Khattab, ya saya jalan hati-hati agar tidak menginjak duri, biar kakinya nggak luka. Jalan hati-hati. Nah, katanya Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Takwa itu sikap hati-hati. Di dunia ini kita harus hati-hati. Banyak jebakan-jebakan setan, banyak fitnah. Kita harus hati-hati. Yang haram harus ditinggal, yang syubhat hati-hati. Sebab kalau yang syubhat dikerjakan bisa mengantarkan kepada yang haram. Orang yang hati-hati menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, semua yang menarik, itu yang disebut dengan takwa. Sikap hati-hati dalam kehidupan dunia. Jangan sembarangan, jangan diterjang semuanya. Ya, semuanya enggak kenal lagi halal dan haram. Itu bukan orang bertakwa. Orang yang bertakwa dia berhati-hati mana yang halal, mana yang haram. Kalau yang halal dia ambil, kalau yang haram dia tidak mau. Yang syubhat dia tidak mau. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi dilatih kita. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Diajari kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pas puasa, walaupun tidak ada orang, makanan di depan kita, tidak ada yang melihat. Apa yang kita lakukan? Apa kita makan? Apa kita minum? Kita tidak mau, walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Tapi kita sadar, ada yang melihat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kata Allah Ta'ala, Dia Allah bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Kalian tidak bisa sembunyi dari Allah. Biar orang tidak melihat, Allah melihat. Itulah orang yang puasa perasaan. Perasaan itu yang mengantarkan dia menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Karena takut kepada siapa? Takut kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Jadi hakikat takwa, takut kepada Allah, takut melakukan dosa, takut melakukan maksiat. Itu orang yang bertakwa.
Jadi takwa itu di sini kata Nabi. Takwa itu tempatnya at-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu di sini tempatnya. Kalau ini udah beres, kalau hatinya sudah takut kepada Allah, insya Allah beres semuanya. Kalau hatinya sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya dengan datangnya bulan Ramadan kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik, dengan sempurna, mengikuti tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman wahtisaban, ya, dengan imanan wahtisaban, insyaallah. Kalau itu yang kita lakukan, insyaallah kita akan dapat manfaat dari ibadah kita di bulan Ramadan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, ikun minan nar, dibebaskan, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan memang beliau tidak lama-lama karena beliau masih ada penutupan subuh ahad gabungan. Jadi beliau tidak bisa terlalu lama untuk ini, dan juga kita tidak ada libur, tidak ada waktuan. Ramadan insya Allah tetap beliau tetap mengisi sesuai jadwalnya. Ya, terima kasih kepada seluruh jamaah. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.